Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataludin Raffi dengan NPM 2417051004. Di sini saya akan mengerjakan tugas keempat dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu tentang materi reduksi epsilon NFA ke DFA. Jadi di sini saya memiliki soal yaitu suatu epsilon NFA memiliki end state. Setelah dikonversi ke DFA, jumlah state maksimum yang mungkin terbentuk adalah. Nah, sebelum membahas soal ini, saya akan menjelaskan referensi saya dari mana aja gitu ininya sumbernya. Jadi yang pertama itu ada dari algoritma konstruksi subset NFA atau epsilon NFA ke DFA. Jadi sini ada penjelasannya, yaitu konsep terpenting dalam teori otomata adalah algoritma konstruksi subset yang berperan penting dalam mengonversi sebuah otomata berhingga non-deterministik atau NFA, atau otomat berhingga non-deterministik dengan transisi epsilon, yaitu menjadi otomat berhingga deterministik DFA yang ekuivalen dengannya, yang bertujuan untuk menciptakan DFA yang mensimulasikan perilaku NFA tersebut, sehingga memungkinkan komputasi yang deterministik dan terprediksi. Algoritma ini penting untuk mengkonversi NFA atau epsilon NFA yang lebih mudah dikonstruksi menjadi DFA dan dapat dieksekusi lebih efisien. Tujuannya, nah ini dia nih. Nah, karena di sini materi epsilon NFA-nya kurang lengkap, jadi saya minta ke Google. Nah, di sini ekuivalensi epsilon NFA ke DFA adalah proses mengonversi non-deterministik NFA dengan transisi epsilon NFA menjadi DFA yang setara, yaitu menerima bahasa yang sama melalui algoritma konstruksi subset. Nah, setelah itu saya juga minta referensinya dari AI. Nah, di mana di sini ada konsep dasarnya yang kayak tadi, NFA lebih dari satu state, bahkan mungkin tidak memiliki transisi sama sekali. Terus ada epsilon NFA. NFA yang memiliki transisi epsilon, yaitu perpindahan state tanpa harus membaca input apapun. Jadi epsilon itu dia minta dia perpindahan state-nya nggak mesti minta input apa aja gitu. Jadi bisa song. DFA, deterministic finite automata, yaitu mesin hingga di mana setiap state dan setiap simbol input hanya memiliki satu transisi ke state berikutnya. Nah, jadi karena DFA harus deterministik, maka kita perlu melakukan konversi epsilon NFA ke NFA biasa dulu, baru ke DFA. Nah, tahap konversi epsilon NFA ke DFA. Jadi proses konversinya itu bisa menggunakan dengan subset construction method atau power set construction. Yang pertama itu hitung epsilon closure. Jadi semua state itu dicapai dari state Q hanya dengan transisi epsilon, termasuk Q-nya itu sendiri. Misal ada epsilon transisi Q ke R, maka R akan masuk ke dalam epsilon closure Q. Terus harus menentukan start state DFA-nya. Start state DFA sama dengan epsilon closure dari start di epsilon NFA. Terus yang ketiga itu transisi DFA-nya. Misal dari suatu himpunan state Q1, Q2 dan seterusnya, ketika membaca simbol input A, maka yang pertama kumpulkan semua state tujuan dari Q1, Q2 dengan input A. Yang kedua ambil epsilon closure dari semua state tujuan tersebut. Dan yang ketiga himpunan baru inilah yang menjadi satu state di DFA. Dan terakhir adalah tentukan final state DFA. State pada DFA dianggap final jika salah satu state dalam himpunan tersebut adalah final state di epsilon NFA-nya yang tadi. Terus ada jumlah state maksimum. Misal nih, epsilon NFA punya n state. Saat konversi DFA dengan subset construction, setiap subset dari himpunan state epsilon NFA bisa menjadi sebuah state DFA. Jumlah subset dari himpunan beranggotakan n adalah 2 pangkat n.
Jadi jumlah state DFA yang terbentuk dari epsilon NFA dengan n state adalah maksimal adalah 2 pangkat n. Nah, di sini contoh sederhananya, misal epsilon NFA memiliki 2 state, itu Q0 dan Q1. Subset yang mungkin terjadi itu ada himpunan kosong, Q0, Q1, Q0 dan Q1. Jadi maksimalnya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 state pada DFA. Jadi dari materi yang ini tadi, saya bisa mendapatkan soal 1, yaitu jika suatu NFA, epsilon NFA memiliki n state, setelah dikonversi ke DFA, jumlah state maksimum yang mungkin terbentuk adalah, yaitu jawabannya adalah 2 pangkat n. Karena dari sini tadi, di rumusnya, rumus jumlah state maksimum itu, kalau ada n state di NFA, maka jumlah subset dari n state itu pasti 2 pangkat n, atau ya 2 pangkat n. Jadi itulah jumlah maksimum state yang bisa terbentuk di DFA hasil konversinya nanti. Jadi sekian penjelasan soal dan referensi soal tentang tugas keempat, yaitu tentang reduksi epsilon NFA ke DFA. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.